Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang 46 ayat 3 sampai 5. Yesaya 46 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau mengganggu kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan menyamakan aku sehingga kami sama? Terima kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pagi ini adalah pemeliharaan. Kita semua pernah dipelihara oleh orang tua kita. Sejak kita usia balita, kemudian meningkat dalam usia remaja, kemudian juga kita meningkat dalam usia pemuda, sampai kita bisa mandiri, bisa mengatur diri sendiri. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saat ini tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi yang menjadi tema pada pagi hari ini pemeliharaan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat pokok kita tadi, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini sejak dalam kandungan sang ibu. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini sejak dalam rahim daripada sang ibu dikatakan. Saudara-saudara, dan pemeliharaan Tuhan itu terus berlangsung bahkan sampai masa tua. Pada waktu kita dilahirkan, kita alami pemeliharaan Tuhan. Karena Daud pernah berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Dia mengatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku itu ajaib, dahsyat. Saudara-saudara, ada 3 kemungkinan ketika sang ibu akan melahirkan anak. Kemungkinan yang pertama, pada waktu ia melahirkan anak yang dilahirkan itu selamat, tetapi sang ibu tidak selamat. Kemungkinan yang kedua, pada waktu ibu melahirkan, ya, ibunya selamat, tetapi anak tidak selamat. Dan kemungkinan yang ketiga, pada waktu ibu melahirkan, ibunya selamat, anak pun selamat,
Tentu ini yang dirindukan oleh setiap ibu yang melahirkan anak, supaya kelahiran daripada anaknya selamat dan ibunya juga bisa selamat. Saudara-saudara, Daud berkata, kelahiranku dahsyat, kelahiranku ajaib. Rupanya Daud tidak mengalami kelahiran yang normal. Jadi kelahirannya adalah ajaib. Ya, dia tidak mengalami kelahiran yang normal. Tapi dia rasa sungguh dahsyat dia bisa dilahirkan. Saudara-saudara, mungkin pada waktu Daud dilahirkan, mungkin juga tidak bisa dilahirkan secara normal. Kalau dulu belum ada zaman operasi, tapi kalau sekarang sudah ada melahirkan dengan operasi. Tetapi karena agak sulit rupanya dilahirkan secara normal, tetapi tangan Tuhan menyertai dia, sehingga dia berkata, aku dilahirkan ajaib, sungguh ajaib. Ya. Dan pada waktu Fani, anak saya, dilahirkan, itu beratnya 4 kilo 1, 41. Saudara, cukup besar bayi itu. Pada umumnya bayi yang dilahirkan itu normalnya 3 kilo. Ya. Tapi Fani 4 kilo 1 on. Ya. Jadi saya pikir-pikir, wah, kelahirannya ini ajaib juga, karena tidak melalui operasi. Ya, ibunya melahirkan dengan normal, tetapi ukuran badannya cukup besar, saudara-saudara, sehingga wah, heran juga, ya, heran juga, karena ibu dengan anak selamat, ya. Nah, kalau mau saya katakan kelahirannya juga ajaib, ya, ajaib. Nah, saudara, Daud merasa bahwa benar-benar ajaib kelahirannya, dahsyat, karena mungkin secara normal dia tidak bisa dilahirkan, ya. Tapi rupanya Tuhan sudah menyertai sejak dalam kandungan, dikatakan tadi, sejak dalam rahim ibu. Tuhan menarik perhatian, mendukungnya, ya, mendukungnya sejak dalam rahim. Jadi setelah dilahirkan, sekalipun sulit secara normal dilahirkan, sehingga keajaiban Tuhan terjadi. Ya, itulah sebabnya dikatakan ajaib aku, dahsyat pada waktu aku dilahirkan, dan aku berterima kasih pada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan di dalam menyertai kita dalam kelahiran, bukan saja dalam kandungan, bukan saja sejak kita dilahirkan, bahkan sesudah dilahirkan dia masih juga menaruh perhatian kepada kita. Kalau kita baca perhatian Tuhan kepada kita setelah kita dilahirkan, kita akan baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Waduh, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau zaman sekarang itu ditato, saudara, tapi disebut Alkitab melukiskan. Jadi keberadaan kita sebagai orang percaya dilukiskan oleh Tuhan di telapak tangan, supaya bisa dilihat sewaktu-waktu bagaimana keadaannya, dilihat. Begitu perhatian Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dia lukiskan, ya, ditato. Kalau ditato kan tidak bisa hilang. Kita sering melihat orang-orang badannya ditato. Ya sudah, demikian Allah, bagaimana perhatiannya kepada kita, dilukiskan di telapak tangan. Tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Tembok-tembok, biasanya di tembok-tembok itu dipasang
foto, ya. Jadi foto-foto yang ada di tembok, foto tentang orang tersebut, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat, wah di tembok-tembok itu foto-fotonya ada begitu dalam perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, puji Tuhan, mari kita kembali kita melihat pada pasal pokok pembacaan kita, yaitu di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan seterusnya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Jadi Tuhan berbicara kepada keturunan Yakub, yaitu orang-orang Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Jadi orang-orang Israel itu pada waktu dalam kandungan Tuhan sudah mendukung, dalam waktu dalam rahim Tuhan sudah junjung mereka. Saudara-saudara, orang Israel adalah orang percaya. Demikian kita, saya sering sebutkan, kita adalah Israel secara rohani. Kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, dia akan mendukung kita masih dalam kandungan, ya. Dia akan pelihara masih dalam kandungan. Dan seterusnya dia katakan, kita baca ayat yang keempat, ya. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Jadi Tuhan berkata sampai masa tua. Jadi Tuhan mendukung, memelihara sampai masa tua. Aku tetap dia, artinya Tuhan tetap mendukungnya sampai masa tuamu. Aku tetap dia, aku tetap Tuhan yang mendukung kamu. Dan sampai masa putih rambutmu. Jadi sudah tua, tambah tua lagi sampai masa putih rambutmu. Jadi tua terus bertambah tua, ya. Dan dia katakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Jadi sampai mata tua dia melakukannya dan dia menggendong terus, ya. Dia memikul terus, dikatakan di sini, ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung terus. Aku mau memikul kamu, kemudian menyelamatkannya. Haleluya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu dalam, ya. Sejak dari kandungan ibu, kemudian setelah kita lahir dengan keajaiban dahsyat kata Daud. Bahkan Tuhan melukiskannya di telapak tangan. Kemudian terus dia memelihara kita, mendukung kita sampai tua, ya. Bahkan sudah tua sampai lebih tua lagi, sampai masa putih rambutmu, ya. Aku terus melakukannya, aku mau menggendongnya, lalu menyelamatkannya. Saudara-saudara, mau menggendongnya. Ada kata-kata di situ. Saya mau garis bawahi kata ini, saudara. Dikatakan sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saya mau bersaksi, saudara-saudara, pada masa tua saya, dalam usia 70 dalam usia 75, ya, dalam usia 75, saudara, saya kena stroke. Pada waktu itu saya sedang mengajar di Bandung, dan pada waktu saya sedang menulis di papan tulis, kepala saya pusing, terus saya mau jatuh. Tetapi rupanya mahasiswa yang dulu di depan mengetahui gelagat saya sudah mau jatuh. Setelah saya sudah mau jatuh, dia lari ke depan, dia gendong saya, sehingga saya tidak jatuh tergeletak. Saudara, dia gendong saya. Saya percaya ini Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk lari ke depan, menggendong saya. Karena kalau saya jatuh kena lantai,
fatal, saudara, mesti pendarahan. Dan saudara-saudara, di situ saya rasa bahwa Tuhan menggendong, walaupun lewat masih, karena dia didorong, tentu Tuhan menyuruh dia segera maju, gendong dosenmu, gendong dia. Dan saya tergeletak. Wah, pada saat itu saya dibawa di rumah sakit pada malam itu juga. Dan ternyata 3 pembuluh darah saya di kepala tersumbat. Jadi saya kena stroke ringan. Seandainya saya jatuh kena lantai, parah saudara, pasti pendarahan. Dan kalau sampai pendarahan itu stroke berat, mungkin saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya tidak bisa berjalan seperti orang yang mengalami stroke berat. Tapi puji Tuhan, saya hanya stroke ringan. Karena Tuhan sempat menggendong, ya, sehingga saya tidak tergeletak. Jadi kita nyanyi, ya kita bisa jatuh, tapi tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Lewat mahasiswa, ya, Tuhan gerakkan hatinya. Jadi tangan Tuhan lewat mahasiswa menopang saya sehingga saya tidak tergeletak. Puji Tuhan, itu suatu kesaksian yang sehubungan dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata, aku menggendong kamu dan menyelamatkan. Tuhan selamatkan sampai saya sekarang ini, saya masih hidup, sudah usia 78 tahun. Saudara, saya berulang tahun, ya, kemarin yang lalu usia 78 tahun, ya, 75 tahun saya mengalami stroke, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan menggendongnya, Tuhan menyelamatkannya sampai hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, sungguh demikian pun bagi saudara sekalian. Kita adalah Israel Sarwani. Kita adalah orang-orang percaya. Percayalah, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita adalah orang percaya. Sudah dari rahim ibu, Tuhan sudah perhatikan. Yeremia berkata, sejak dari rahim ibu, aku juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Sejak dalam rahim ibu, Nabi Yeremia berkata, aku sudah dipanggil oleh Tuhan. Begitu juga setiap orang percaya. Tuhan melibatkan dirinya kepada orang-orang percaya sejak di dalam kandungan. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, perhatian Tuhan, bukan saja dalam kandungan, begitu kita sudah lahir, seterusnya umur sampai putih rambut. Ya, ada orang yang putih rambut belum tua juga, ya. Tapi maksud firman Tuhan ini orang yang punya rambut yang sudah tua sekali, seperti saya. Saya ini putih rambutnya, ya. Tapi kalau pakai minyak rambut menjadi hitam, bukan obat hitam rambut, tidak. Saya tidak pakai itu, ya. Tapi ada minyak rambut yang bisa bikin agak hitam. Ya, itu namanya minyak rambut tebal. Saya selalu pakai itu. Nah, sudah. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita orang percaya. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan, saudara? Kita harus mengucap syukur. Saya mau mengucap syukur pagi hari ini karena sudah 70 tahun, 8 tahun Tuhan pelihara saya. Ya, jadi kalau saudara ingat usia saudara berapa? 20 tahun misalnya, berarti sudah 20 tahun Tuhan memelihara saya. Dan dia akan selamatkan terus. Kalau Anda berusia 30 tahun, berarti 30 tahun Tuhan sudah memelihara saya. Kalau Anda masih berusia remaja, 17 tahun, berarti sudah 17 tahun Tuhan pelihara saya. Ya, saudara. Jadi saudara ingat usia saudara. Demikianlah pemeliharaan saudara. Tuhan tanda saudara sesuai dengan usia itu. Dan Tuhan berkata, aku akan terus memelihara, menggendong kamu terus, bahkan sampai menyelamatkannya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah saudara-saudara yang kasih firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin kita menyanyikan nyanyian sampai masa tuamu aku tetap diam. Sampai masa tuamu
Saudara-saudara, kita tahu hidup ini diawali masa dalam rahim, lahir, kemudian balita, remaja, pemuda, dewasa, sampai masa tua. Dia memelihara, menggendong kita. Puji Tuhan, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, atas pemeliharaan-Mu. Sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun, bahkan kami sudah lanjut usia. Kami sudah sampai pada masa tua. Kami sudah berusia 78 tahun, di mana Tuhan telah memperpanjang umur hamba-Mu sampai saat ini. Terima kasih. Kami semua bersyukur, berterima kasih seluruh saudara jemaat Tuhan, karena juga Tuhan sudah pelihara mereka sampai usia mereka saat ini. Bahkan Tuhan akan terus memelihara dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.